Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para asatidzah, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir bersama kita di majelis pagi hari ini maupun yang mendengarkan lewat radio Silaturrahim, radio Wadi, radio FPI Solo maupun radio streaming Front Pembela Islam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita yang hadir maupun untuk segenap anggota keluarga kita. Dan semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah serta jaminan terbebas daripada siksa api neraka jahanam. Dan tidaklah kita meninggalkan bulan Ramadan ini kecuali semua kesalahan kita diampuni oleh Allah, dosa kita dimaafkan oleh Allah, dan kita sambut datangnya Idul Fitri dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, 12 sudah sahabat Nabi yang kita sama pelajari pada majelis ini. Kita tengok potret kehidupan mereka, kita ambil hikmah daripada sepak terjang perjuangan mereka semua. Dan dari apa yang sudah kita pelajari, 12 sahabat itu adalah orang-orang yang selama ini kita kenal sebagai orang-orang yang merdeka. Saya rasa perlu juga kita kenal sejumlah sahabat Nabi yang berasal dari kalangan bawah. Sejumlah sahabat Nabi yang berasal dari kalangan budak. Selama ini kita kenal ada nama Bilal Ibn Rabah. Saya pikir Bilal ceritanya sudah begitu masyhur, sudah sering diulang-ulang oleh para kiai, oleh para ustadz, para ustadzah. Dan semenjak kecil kita sering dengar tentang apa dan bagaimana sahabat Nabi yang bernama Bilal. Nah, Bilal ini termasuk sahabat Nabi yang berasal dari kalangan du'afa, dari kalangan mustad'afin, dari kalangan yang lemah, dari kalangan budak. Jangankan yaitu harta benda atau status sosial dan ekonomi, sampai kemerdekaan diri pun mereka tidak punya. Nah, kali ini akan kita berkenalan dengan beberapa sahabat Nabi yang juga berasal dari kalangan du'afa, yang pada awalnya juga berasal dari kalangan lemah, yang pada awalnya juga berasal dari kalangan budak. Ya ikhwan, bagaimana akhirnya mereka terbebas dari perbudakan, bagaimana mereka mendapatkan petunjuk, taufik dan hidayah, dan bagaimana akhirnya mereka menjadi sahabat Nabi yang punya nilai juang luar biasa bagi perkembangan dan sejarah Islam. Alhamdulillah. Di antaranya dari sekian banyak sahabat Nabi yang berasal dari budak yang akan kita pelajari atau kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, itu ada 2 orang sahabat. Nah, selain itu nanti juga ada lagi sahabat yang perlu kita kenal.
Dari 12 sahabat yang sudah kita pelajari kemarin, umumnya dari kalangan anak-anak muda. Umumnya dari kalangan orang-orang muda. Tapi kita perlu juga kenal, ada sahabat Nabi dari kalangan tua, yang walaupun usianya sudah lanjut lebih dari 60 bahkan lebih dari 70 tahun, tapi semangat juangnya berkorban bersama Nabi tidak kalah dengan kelompok para pemuda. Nah, insya Allah nanti juga kita akan berkenalan dengan sahabat-sahabat dari kalangan budak maupun dari kalangan orang-orang tua, insya Allah. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali di awal daripada pengajian kita ini, bagi mereka yang ingin mendalami lebih banyak tentang apa dan bagaimana para sahabat Nabi, bisa membaca kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab, bisa juga membaca kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, bisa juga membuka daripada kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ketiga kitab ini merupakan maraji asasiyah, merupakan kitab rujukan yang sangat penting sekali untuk pengenalan tentang para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda baca ketiga kitab ini, Anda akan dapatkan lebih dari 10.000 nama sahabat. Jadi kalau kita hari ini belajar cuman baru 12, sebentar lagi kita akan tambah beberapa sahabat. Tapi kitab-kitab ini kalau kita baca semua, kita akan berkenalan dengan tidak kurang dari 10.000 nama sahabat. Baik sahabat yang muda, sahabat yang tua, sahabat yang dari kalangan merdeka atau dari kalangan budak, baik sahabat-sahabat yaitu yang berasal dari kalangan anak-anak muda maupun orang tua, juga para sahabat yang berasal dari beraneka ragam, yaitu strata yang ada di tengah masyarakat dengan berbagai macam kelebihan yang mereka miliki. Radhiyallahu anhum wa an jami'is sahabah wa anna jami'an, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah, sahabat yang akan kita berkenalan pertama kali pada pagi hari ini adalah Abu Yahya Suhaib ibn Sinan ibn Malik An-Numairi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Suhaib ini termasuk dari kalangan muhajirin. Suhaib dijuluki Ar-Rumi. Ar-Rumi itu maksudnya orang Romawi, orang Eropa sana. Tapi kalau kita selidiki nasabnya, ternyata sebetulnya Suhaib ini bukan orang Romawi. Dia Arabiyul asal, sebetulnya keturunan orang Arab. Hanya saja dia punya sejarah sendiri kenapa akhirnya dia besar tumbuh, yaitu di negeri Romawi bersama orang-orang Romawi. Bahkan sampai-sampai dia lupa bahasa Arabnya sendiri, lidahnya sudah bicara bahasa Eropa sana, dan penampilannya juga sudah seperti kalangan orang Eropa. Akhirnya orang-orang Arab tetap menyebut dia sebagai Ar-Rumi. Nah, baiklah, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi kepada beliau, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Artinya jual beli yang kau lakukan kepada Allah sangat beruntung, hei Abu Yahya. Nah, kita mau tahu jual beli apa sebetulnya yang dilakukan oleh Suhaib di dalam perjuangannya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama kita perlu lihat terlebih dahulu, yaitu bagaimana wuqu'u Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu firriq. Bagaimana Suhaib yang pada mulanya dilahirkan dalam keadaan merdeka, dilahirkan bukan sebagai budak, dilahirkan dari keluarga terhormat, kok bisa jatuh menjadi budak? Kok akhirnya bisa terjebak di dalam perbudakan? Bagaimana ceritanya sehingga Suhaib yang semula lahir dari keluarga terhormat tapi kemudian jatuh dalam perbudakan? Mari kita lihat. Karena Abu Suhaib, kita perlu tahu bahwa ayahnya Suhaib bernama Sinan ibn Malik. Nama ayah daripada Suhaib adalah Sinan ibn Malik. Siapa Sinan ibn Malik? Yatawalla Madinatal Ubullah fil Basra min kibali Kisra Malikil Furs.
Jadi Sinan ibn Malik ini dulu menjadi wali daripada kota Ubullah. Kalau zaman sekarang wali kota. Nah, dari provinsi Basrah. Basrah itu ada di negeri Irak. Di negeri Irak ada provinsi Basrah. Di dalam Basrah ada kota Ubullah. Nah, wali kota Ubullah itu adalah ayah Suhaib min kibali Kisra. Ketika itu negeri Irak dikuasai oleh kekaisaran Persia. Jadi ini wali kota yang diangkat oleh kaisar Persia. Jadi di zaman itu kekaisaran Persia luar biasa. Terbentang kekuasaannya dari perbatasan Cina sampai ke perbatasan Afrika. Dan saat itu yang menyaingi kekaisaran Persia adalah kekaisaran Romawi. Ini dua kekaisaran adidaya di zaman tersebut yang memang masing-masing kerajaan punya kekayaan luar biasa, punya pasukan luar biasa, dan keduanya musuh bebuyutan. Jadi hampir nggak pernah damai yang namanya Persia dengan Romawi. Hampir di setiap kesempatan ada terjadi perang berkepanjangan di antara dua kekaisaran tersebut. Nah, melihat daripada jabatan Sinan ibn Malik sebagai wali kota Madinah, Ubullah, kota Ubullah, ini menunjukkan bahwa Suhaib berasal dari keluarga terpandang. Nah, bukan berasal dari kalangan lemah sebetulnya, bukan berasal dari kalangan keluarga miskin. Lalu bagaimana bisa jatuh ke dalam perbudakan? Zata yaumin madha Suhaib as-saghir ma'a ummiha ila qaryatis Thani fi ardil Iraq. Jadi suatu hari Suhaib ini diajak liburan oleh ibunya keluar kota. Sampailah mereka di satu perkampungan yang namanya perkampungan Ats-Tsani, adanya di negeri Irak. Begitu sedang berliburan di kampung tersebut, karena ada kerabat yang mereka kenal, yaitu di kampung tersebut, fa'agharat ala qarya sariyatun min saraya jaisyir Rum. Ternyata saat sedang mereka berlibur, tanpa diduga kampung tersebut diserang oleh satu pasukan daripada kekaisaran Romawi. Jadi pasukan Romawi datang menyerang perkampungan, mengobrak-abrik perkampungan, membunuh penduduknya, merampas hartanya, dan juga mengambil anak-anak mereka untuk dijadikan budak, saudara. Salah satu yang jadi korban adalah Suhaib yang dibawa oleh sang ibu sedang berlibur di kampung tersebut. Akhirnya dibawa lari oleh pasukan Romawi tadi dan dibawa ke negeri Eropa, ke negeri Romawi. Jadi kita bisa lihat ternyata Suhaib ini awalnya bukan budak dia. Dia orang merdeka dari keluarga terpandang. Nah, cuman nasibnya sedang berlibur di satu perkampungan, perkampungan tersebut diserang oleh pasukan Romawi. Ini yang terjadi di zaman itu. Supaya Anda tahu bagaimana dulu di zaman jahiliyah itu antara kekaisaran Persia, kekaisaran Romawi seenaknya nyerang kampung orang, ambil harta orang, anak orang diambil, dibawa ke negerinya, dijual di pasar, dijadikan budak, ya ikhwan. Jadi memang seperti itu kehidupan ketika itu. Justru datangnya Nabi alaihi salatu wassalam membawa ajaran Islam untuk memerangi, yaitu tingkah pola kehidupan manusia yang penuh kezaliman. Makanya waktu Nabi diutus di zaman jahiliyah, bukan hanya Arab yang berada di dalam kegelapan, tapi seluruh bangsa berada dalam kegelapan. Kegelapan bangsa Persia, kegelapan bangsa Romawi, kegelapan bangsa Cina, kegelapan bangsa India, kegelapan bangsa-bangsa. Bukan hanya Arab yang ada dalam kegelapan. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapus cara-cara hidup zalim semacam itu. Orang dilahirkan merdeka, diculik, kemudian dijual di pasar jadi budak, ya ikhwan. Betapa kejamnya kehidupan ketika itu. Anak pisah dari orang tuanya, anak diculik daripada ibunya, masuk ke perkampungan orang seenaknya, memperkosa, merampas, membakar. Itu yang sering terjadi di zaman jahiliyah ketika Nabi kita diutus oleh Allah sebagai utusannya. Nah, jadi salah satu yang menjadi korban adalah tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu yang bernama Suhaib. Nah, kemudian saudara, fa'asarat Suhaiba
wa mamahu minas sibyan. Jadi para penyerang tadi akhirnya menangkap Suhaib dan menangkap banyak anak-anak yang lain di kampung tersebut, dan akhirnya mereka semua dibawa ke pasar di Romawi sana untuk dijual. Fabi'a Suhaib fi aswaq biladir Rum wa ja'alat tatadawaluhul aidi. Akhirnya Suhaib dijual di pasar. Mulai saat itu Suhaib statusnya sebagai budak. Nah, kemudian berpindah-pindah. Hari ini Suhaib dibeli oleh tuan yang ini, besok tuan ini jual lagi Suhaib ke tuan yang lain, nanti tuan lain jual lagi Suhaib ke tuan yang lain. Akhirnya Suhaib terus dari mulai kecil sampai remaja sampai dewasa berpindah-pindah hidup sebagai budak dari satu tuan ke tuan yang lainnya, saudara. Nah, dalam kehidupan Suhaib sebagai budak melayani tuannya, di beberapa kesempatan Suhaib mendengar ada tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Ahlul Kitab, kalau mereka lagi berbincang-bincang, nah itu dicuri dengar oleh Suhaib. Salah satu yang menarik perhatian Suhaib adalah para Ahlul Kitab ini kalau sedang bicara, mereka mengabarkan bahwa nanti ada nabi yang terakhir akan dilahirkan, nah, di satu kota yang cirinya sama dengan kota Mekah, di tengah gurun, tempat Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke sana. Nah, ini yang membuat Suhaib tertarik. Ini yang membuat Suhaib ingin sekali kapan bisa yaitu mampir ke kota Mekah, kapan bisa mengalami Nabi yang sedang disebut-sebut, saudara. Ini sebagai dalil buat kita, ternyata kedatangan Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah banyak dikaji oleh Ahlul Kitab, baik oleh kalangan Yahudi maupun oleh kalangan Nasrani. Kenapa? Karena berita kedatangan Nabi memang sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci Taurat maupun kitab suci Injil. Jadi berita kedatangan Nabi terakhir sebetulnya Ahlul Kitab tahu. Hanya saja di antara mereka ada yang keras kepala. Begitu mereka alami Nabi yang diberitakan datang, akhirnya mereka tetap tidak beriman. Tapi jangan lupa, di antara mereka juga banyak yang mendapatkan taufik dan hidayah. Setelah mereka ketemu, mereka lihat cirinya persis sebagaimana yang diberitakan oleh Taurat dan Injil. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Suhaib sudah muak hidup sebagai seorang budak. Dia buat satu rencana bagaimana suatu ketika nanti dia bisa lari, yaitu dari tuannya. Karena lari dari perbudakan gak mudah ketika itu. Karena kalau seseorang lari, nanti dia akan dikejar. Dikejar oleh tuannya, dikejar oleh pembunuh-pembunuh bayaran, dikejar oleh orang-orang kerajaan, orang-orang kekaisaran. Dan kalau ketangkep, luar biasa hukumannya begitu berat. Dan pengejaran itu bisa terjadi dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri lain. Nah, biasanya di antara para petinggi dan orang-orang kaya yang punya budak, mereka itu punya koneksi. Kalau budaknya lari ke negeri lain, mereka punya koneksi di negeri tersebut, pembesar di negeri tersebut, tinggal mereka bayar, dicari itu budak, ditangkap, dikembalikan ke tuannya, ya. Nah, jadi nggak mudah untuk lari dari perbudakan. Nah, maka itu Suhaib betul-betul harus matang bagaimana merencanakan pelariannya dari perbudakan sampai tidak ada tuannya tahu dia pergi kemana. Tapi yang dituju oleh Suhaib sebetulnya cuma satu. Dia hanya ingin ke kota Mekah. Dia mau ikuti berita. Nah, apa betul di kota Mekah itu akan datang Nabi terakhir? Karena selama dia hidup di Romawi, dia dengerin dari Ahlul Kitab, mereka mengatakan ini sudah dekat. Sudah dekat. Bahkan sebagian mengatakan ini mungkin sudah datang Nabi yang terakhir di kota sana. Nah, ini yang merangsang daripada Suhaib ingin melarikan diri dari tuannya untuk tinggal di kota Mekah. Tapi Suhaib harus punya cara supaya tidak diketahui oleh tuannya dia lari kemana, saudara. Singkat cerita, falamma wajada fursah haraba Suhaib ila Makkah wa asha tajiran fiha. Akhirnya kesempatan yang dicari Suhaib itu didapat. Dia melarikan diri dari tuannya, dan akhirnya tuannya mencari ke sana kemari, tidak berhasil mendapatkannya. Dan singkat cerita, akhirnya Suhaib berhasil mencapai kota Mekah. Nah, waktu dia datang ke Mekah, dia bawa yaitu sejumlah harta yang memang dia kumpulkan, dia simpan pada saat hidup di Romawi untuk modal dagangnya.
Dan di Mekah dia buat perjanjian dengan salah satu, yaitu pimpinan kota Mekah, untuk berbagi hasil. Dia siap bayar upeti. Yang penting petinggi Mekah itu melindungi dia. Kalau dia nanti berdagang, jangan sampai ada mengganggu dagangan dia, baik dari orang dalam kota Mekah maupun dari orang yang datang dari luar kota Mekah. Dan Suhaib menyembunyikan dirinya kalau dia budak yang melarikan diri. Dan orang-orang di Mekah tidak tahu kalau dia budak yang melarikan diri, karena datang dia bawa sedikit harta untuk dagang. Nah, dengan ketekunannya, akhirnya Suhaib berhasil menjadi pedagang yang sukses di kota Mekah, saudara. Dan Suhaib berada di bawah perlindungan salah satu daripada tokoh kafir Quraisy Mekah, tentunya dengan upeti yang harus dibayarkan, di mana dia bisa berdagang dengan bebas. Nah, semenjak itu Suhaib dikenal di kota Mekah dengan julukan Suhaib Ar-Rumi. Ya, kenapa disebut Ar-Rumi? Memang karena kulitnya merah, rambutnya pirang, bahasanya yang dia pakai nih ya bahasa Romawi. Nah, bahasa Arabnya terputus-putus, patah-patah. Nah, jadi bahasa ya kalau kita lihat seperti orang Barat yang bicara bahasa Arab zaman sekarang atau bahasa Indonesia. Nah, jadi inilah Suhaib Ar-Rumi. Jadi satu kota Mekah kenal Suhaib Ar-Rumi, pedagang yang cukup berhasil, yaitu hidup di kota Mekah setelah melalui sekian tahun hidup dalam penderitaan, hidup sebagai budak, hidup di bawah tekanan orang lain, hidup di bawah kedoliman, yaitu yang ada di Romawi sana, ya ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi kita lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi jatuh dalam perbudakan. Sekarang kita lihat bagaimana masuk Islamnya Suhaib, ya ikhwan. Kita mau tahu bagaimana Suhaib ini masuk ke dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwatihi sirriyah fi Daril Arqam. Tatkala Nabi mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi di satu tempat yang disebut Darul Arqam. Ketika itu Suhaib pulang dari musafir dagangnya. Kemudian dia dengar ribut-ribut di kota Mekah, katanya ada seseorang bernama Muhammad ngaku sebagai nabi. Nah, ini yang ditunggu oleh Suhaib. Ini yang sejak sekian tahun sebelum Suhaib datang ke kota Mekah, justru yang Suhaib sering dengar dari para rahib agama Nasrani ketika beliau sebagai budak hidup di Romawi. Nah, akhirnya mendengar berita tersebut, kemudian Suhaib mengikuti. Nah, mengikuti kabar tentang Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Dan Suhaib tahu betul, ini yang mereka sebut Muhammad ini adalah yang dijuluki Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang gak pernah berdusta. Akhirnya Suhaib melihat kalau memang Muhammad ini yang mengaku Nabi, Suhaib tidak ragu kalau melihat daripada kesempurnaan akhlaknya selama ini. Tapi Suhaib penasaran, apa betul Muhammad itu dapat wahyu? Apa betul Muhammad itu mengaku sebagai Nabi, sebagaimana berita tersebar di kota Mekah? Akhirnya secara sembunyi-sembunyi, di tengah malam Suhaib mencari berita Nabi ada di mana. Akhirnya Suhaib mendapatkan informasi kalau Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Begitu sedang menyusup sembunyi-sembunyi, bertemu dengan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu bertemu dengan Ammar, mereka saling memandang. Ammar curiga dengan Suhaib, Suhaib juga curiga dengan Ammar, karena dua-duanya ternyata memang lagi cari waktu mau ketemu Nabi. Nah, kemudian Suhaib nanya sama Ammar, ada apa ya Ammar? Kau sedang cari apa malam-malam begini? Ammar nggak jawab, enggak, kau dulu, kau sendiri lagi cari apa ini? Sebab itu hari kalau ada orang masuk Islam bisa dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya mereka saling memandang. Akhirnya Suhaib mengatakan, baik, aku mau kasih tahu apa tujuanku malam ini, tapi salah, kau janji dulu. Apapun yang aku jawab tadi, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Ammar setuju. Akhirnya Suhaib mengatakan, aku malam ini mencari Muhammad. Aku malam ini mau tahu Muhammad ada di mana. Aku ingin mendengar apa yang Muhammad dapatkan dari apa yang disebut dengan wahyu. Setelah mendengar itu, ternyata Ammar juga sama. Kata Ammar, bagus, kalau begitu sama tujuan kita. Jadi nggak perlu ada yang lagi dirahasiakan di antara keduanya, ya kawan. Akhirnya keduanya sembunyi-sembunyi
masuk ke Darul Arqam, bertemu dengan Nabi, mendengarkan wahyu yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka, mendengarkan penjelasan Nabi tentang Islam, dan keduanya secara bersamaan masuk ke dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar bin Yasir dengan Suhaib bin Sinan ini masuk Islamnya nggak sulit, sudah. Artinya nggak perlu ada kejadian-kejadian yang ruwet. Mereka udah tahu kok akhlak Nabi. Mereka tahu Nabi baik, Nabi itu al-amin, Nabi nggak pernah ngebohong. Jadi begitu mereka dengar langsung dari Nabi bahwa Nabi mendapat wahyu, beliau betul utusan Allah, beliau tidak banyak bertanya. Mereka berdua tidak banyak protes. Nah, jadi begitu yakin bahwa memang Nabi adalah utusan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, keduanya langsung bersyahadat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu Ammar bin Yasir dengan Suhaib yang kita ceritakan pada pagi hari ini termasuk minas sabiqin al-awwali, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Setelah siapa? Setelah Siti Khadijah, setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi beliau ini termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama, yaitu minas sabiqin al-awwalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kemudian saudara, setelah keduanya masuk Islam, kita kembali fokus kepada Suhaib. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengumumkan pada para sahabat bahwa mereka diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah mereka, untuk meninggalkan Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir menuju Madinah yang mereka bisa lebih leluasa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para sahabat Nabi mulai hijrah, maka Suhaib juga membulatkan tekad, menancapkan niat untuk hijrah ke Madinah sebagaimana dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Suhaib nggak mudah meninggalkan kota Mekah, karena Suhaib ini di kota Mekah punya pasar, punya toko, punya dagangan, punya rumah, punya harta. Dan orang-orang kafir di kota Mekah nggak membiarkan Suhaib itu untuk hijrah begitu saja dengan membawa harta bendanya. Apalagi orang yang selama ini memberikan perlindungan kepada Suhaib, yang Suhaib setiap bulan bayar setoran ke tuannya ini, saudara. Mereka tidak izinkan Suhaib untuk meninggalkan kota Mekah. Nah, lalu apa yang terjadi? Suhaib terus mencari kesempatan untuk meninggalkan kota Mekah, dan pada saat yang sama tokoh-tokoh kafir Quraisy menempatkan sejumlah penjaga pagi, siang, sore, malam untuk mengawasi Suhaib agar Suhaib tidak keluar dari kota Mekah. Dan itu berlangsung bukan sehari dua hari, itu berbulan-bulan. Suhaib terus mencari cara, bagaimana caranya dia bisa keluar dari kota Mekah. Sementara orang-orang kafir terus mengawasi dengan pengawasan yang ketat. Suhaib tidak boleh keluar dari kota Mekah. Nah, singkat cerita, akhirnya Suhaib mendapatkan cara. Dia mau coba, saudara. Data lailatin baridatin aktara Suhaib al-khuruj ilal khala. Jadi suatu malam yang dingin, Suhaib ini keluar dari rumahnya, masuk ke WC. WC itu adanya berpisah dari rumah. Kalau kayak kita di belakang kebun, dari rumah balik lagi ke rumah, nggak lama lagi dia ke WC, balik lagi ke rumah, nggak lama lagi dia ke WC. Dia sengaja bolak-balik ke WC. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para pengawas pikir dia lagi sakit perut, sudah. Nah, ini pengawas-pengawasnya dari jauh lihat, nah ini Suhaib mundar-mandir ke WC nih. Sekali, dua kali, tiga kali, 5 kali, 7 kali, terus mundar-mandir. Akhirnya pengawasnya bilang sesama mereka, ini hari kita aman, nggak perlu kita awasin. Dia lagi repot sama perutnya. Nah, kalau dia udah bolak-balik ke WC, repot sama perut, dia udah nggak bakal lari, udah nggak bakal lari, udah mau lari kemana? Orang buang-buang air, sudah. Nah, nanti kita tanya dokter Sola, orang buang-buang air bisa lari apa enggak? Akhirnya karena penjaga
keluarganya ini yakin bahwa Suhaib ini sedang buang-buang air, akhirnya mereka tinggal tidur. Nah, begitu Suhaib lihat sudah mulai aman, Suhaib segera meninggalkan rumahnya untuk menuju Madinah, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, begitu Suhaib sudah keluar dari kota Mekah, penjaga-penjaga tadi akhirnya menyadari kalau Suhaib sudah tidak di rumah dan sudah melarikan diri. Mereka kejar rame-rame dengan kuda-kuda bagus. Terus mereka kejar dan akhirnya mereka dapatkan Suhaib di tengah jalan, saudara. Suhaib sudah keluar jauh dari kota Mekah. Akhirnya mereka dapatkan Suhaib. Apa yang dibawa oleh Suhaib? Suhaib tidak bawa harta benda, tapi yang dibawa oleh Suhaib adalah busur dan anak panah, saudara. Nah, begitu orang-orang yang mengejar ini mengepung Suhaib, Suhaib cabut daripada anak panahnya, ditaruh di busurnya, saudara. Apa Suhaib katakan? Suhaib katakan, wallahi demi Allah, hei kalian penduduk kota Mekah, kalian tahu kepandaianku menggunakan panah. Aku bawa puluhan anak panah. Kalau kalian coba mendekat kepadaku, setiap anak panah akan aku lepaskan untuk menghantam jantung-jantung kalian. Jadi walaupun kalian bisa mendapatkanku untuk menangkapku kembali bawa ke kota Mekah, tapi dari kalian akan ada puluhan yang berjatuhan, yaitu merasakan anak panahku. Jadi Suhaib ini terkenal memang jago memanahnya. Dia kalau sudah memanah nggak pernah meleset selama ini. Jadi itu dia pertahankan diri dengan anak panah. Dia siapkan, ayo maju. Siapa mau mati duluan? Siapa yang ingin jantungnya terkena anak panah duluan? Nah baiklah ya ikhwan, akhirnya Suhaib Ar-Rumi begitu dikepung orang-orang kafir Quraisy tadi tidak mau meninggalkan. Tetap mereka mengepung, tapi mereka nggak berani mendekat karena mereka tahu Suhaib ini ahli pemanah yang luar biasa. Akhirnya salah seorang dari yang mengepung mengatakan, ya Suhaib, apa ada jalan keluar untuk kita selesaikan ini? Akhirnya Suhaib mengatakan, ada. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin harta bendaku, rumahku, tokoku, daganganku, kalian ambil semua. Aku tidak butuhkan itu semua. Yang aku butuhkan adalah iman. Yang aku butuhkan adalah Islam. Biarkan aku berjalan hijrah ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalian ambil semua harta benda. Dan ditunjukkan oleh Suhaib, hartaku aku simpan di sini, aku simpan di sini, aku simpan di sini. Akhirnya mereka setuju, ya ikhwan. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy juga mikir, daripada maju kena anak panah di jantung. Nah, sementara kalau mereka pulang, mereka dapat harta benda. Akhirnya mereka terima, mereka kirim satu utusan membuktikan betul tidak kata-kata Suhaib itu harta disimpan di tempat yang disebutkan. Setelah betul, akhirnya mereka tidak kejar lagi. Suhaib pun berangkat ke Madinah. Nah, sampai di Madinah, baru masuk Madinah, tidak ada yang tahu kejadian tadi, ya ikhwan. Begitu masuk kota Madinah bertemu Nabi, apa kata Nabi? Rabi halbe ya Aba Yahya. Rabi halbe ya Aba Yahya. Rabi halbe ya Aba Yahya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, beruntung kau punya dagangan, hei Abu Yahya. Beruntung kau punya dagangan. Beruntung. Kemudian Suhaib mengatakan, yaitu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, tidak ada satupun orang yang tahu tentang kejadian di mana aku serahkan semua harta bendaku kepada orang-orang kafir. Dan tidak ada aku bercerita kepada siapapun. Tapi begitu aku masuk ke Madinah, kau sambut dan kau beritakan kepadaku apa yang aku lakukan, aku semakin yakin pasti yang mengabarkan kepadamu adalah Tuhanmu. Pasti yang mengabarkan kepadamu adalah Allah, sehingga kau tahu apa yang sudah terjadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana Suhaib yang hidup sebagai budak, kemudian melarikan diri, kemudian sebagai pedagang, kemudian kaya raya, kemudian masuk Islam, kemudian dia korbankan semua harta bendanya. Walaupun dia harus jatuh miskin lagi, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan iman dan Islam, hidup dengan akidah, hidup bersama Nabi. Itulah yang diinginkannya, saudara. Radhiyallahu an Suhaib wa an jami'is sahabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan
Dari kisah Suhaib ini kita bisa yaitu mendapatkan daripada pelajaran betapa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak tanggung-tanggung. Mereka siap setiap saat untuk berkorban demi mempertahankan iman dan Islam mereka. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan dulu fasal berikutnya dari Burdah. Falyatafaddal. مولاي صل وسلم دائما أبدا صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Baik ya ikhwan, tadi sudah kita katakan bahwa sahabat Nabi dari kalangan du'afa, dari kalangan budak, bukan hanya Bilal, tapi di sana ada Suhaib Ar-Rumi. Nah, selain Suhaib masih ada satu lagi yang perlu kita kenal, yaitu Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad ini disebutkan sebagai salah satu daripada Bani Tamim An-Najd, di mana beliau ini man yuqwa ra'suhu lil Islam, yang mana untuk mempertahankan Islamnya kepalanya ini diteriska oleh tuannya, sudah. Sekarang mari kita lihat singkat saja tentang bagaimana wuku Khabbab radhiyallahu taala anhu firrik. Bagaimana Khabbab ini ternyata juga ketika lahir beliau seorang merdeka dari satu keluarga yang terhormat. Tapi kenapa akhirnya beliau jatuh ke dalam perbudakan? Diceritakan agharat ala hayy Khabbab fi sigharihi qabilatun min qabail al-Arab. Fa'asarat Khabbaban faja'alat tatadawaluhul aidi hatta bi'a fi Makkah. Ternyata nasib Khabbab ini hampir sama dengan nasib Suhaib. Cuman kalau Suhaib tadi dengan ibunya sedang jalan-jalan di kampung orang, diserang oleh pasukan Romawi. Tapi kali ini Khabbab kampungnya diserang oleh salah satu kabilah Arab. Ini terjadi peperangan antar kabilah. Perkampungannya diserang oleh kabilah lain. Kemudian ada pembunuhan dari penduduknya, perampasan harta bendanya, dan anak-anaknya akhirnya ditawan dijadikan budak. Salah satunya adalah Khabbab. Dan akhirnya Khabbab menjadi budak, diperjualbelikan dari tangan ke tangan, sampai akhirnya Khabbab jatuh di pasar budak yang ada di kota Mekah. Nah, begitu dijual di kota Mekah, fastarathu Ummu Anma. Ada salah satu perempuan dari kalangan kafir Quraisy yang membeli daripada Khabbab. Lalu setelah dibeli, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Arsalathu ila qainin min quyuni Makkah. Khabbab ini dikirim ke salah satu pandai besi yang suka untuk bikin pedang. Pandai besi untuk apa? Liyu'allimahu sina'at as-suyuf. Untuk Khabbab ini diajarkan oleh sang pandai besi bagaimana cara membuat pedang. Jadi dari kecil Khabbab ini dibeli oleh Ummu Anmar, kemudian dikirim ke tukang besi untuk belajar bagaimana cara membuat pedang. Hatta shara Khabbab bin ahsanil quyum di Makkah. Akhirnya Khabbab karena memang orangnya cerdas, tekun, ulet, belajar sungguh, akhirnya Khabbab tampil sebagai salah satu pandai besi terbaik yang ada di kota Mekah, saudara. Nah, setelah dia jadi pandai besi terbaik, dibangunkan tempat oleh tuannya tadi, Ummu Anmar, seorang perempuan. Dikasih modal, dibangunkan tempat untuk menerima pesanan pembuatan pedang atau keperluan besi-besi lainnya, saudara. Nah, singkat cerita, begitu muncul Nabi kita alaihi salatu wassalam, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi, kana Khabbab sadisa sittatin aslamu ala dhahril ard falam yaktum islamah. Ternyata Khabbab ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, bahkan termasuk orang ke-6 yang masuk Islam setelah sahabat yang lain, saudara. Minas sabiqin al-awwalin. Dan menariknya Khabbab ini falam yaktum islamah, dia nggak mau menyembunyikan keislamannya, saudara. Jadi begitu dia masuk Islam, menjadi orang yang ke-6 masuk Islam setelah para sahabat yang lain, maka Khabbab secara terang-terangan mengumumkan keislamannya di kota Mekah. Walaupun dia hanya seorang budak pandai besi yang bekerja untuk tuannya bernama Ummu Anma. Lalu apa yang terjadi? Tuannya marah. Fa'adzabathu saidatuhu Ummu Anmar ma'a akhiha Sibah ibn Abdul Uzza.
Wa jama'atun min fityani Khuza'ah yauman ba'da yaumin bi asaddit ta'dzib. Akhirnya Khabbab setiap hari disiksa oleh tuannya. Tuannya enggak sendiri, dia bawa saudara laki-lakinya. Dia bawa anak-anak muda dari Khuza'ah. Setiap hari Khabbab dianiaya, dipukuli, disiksa supaya Khabbab keluar dari Islam, saudara. Singkat cerita, semakin hari siksaannya semakin keras, semakin menyakitkan. Akhirnya sampailah pada puncaknya. Ummu Anmar ini marah betul, Khabbab tetap tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya besi panas yang ada, yaitu di tempat kerja Khabbab yang membara, saudara, diambil oleh Ummu Anmar. Itu ditaruh di kepala daripada Khabbab. Khabbab itu menjerit, sakit luar biasa. Sakit luar biasa sampai pingsan dibuatnya, saudara. Ini yang dialami oleh Khabbab tatkala beliau mengumumkan keislamannya. Tapi ada yang menarik. Khabbab berdoa kepada Allah supaya Allah membalas dengan balasan serupa kepada perempuan yang menyiksanya sedemikian rupa, saudara. Dan indahnya subhanallah, doaul mazlum, saudara, sebagaimana kita ketahui mustajab. Doa orang yang dianiaya ini diterima oleh Allah. Sebelum Khabbab ini hijrah meninggalkan kota Makkah, ada satu kejadian menarik. Allah kabulkan doa Khabbab. Si perempuan tadi menderita pusing yang luar biasa, sakit kepalanya. Dia menjerit-jerit ke sana kemari sampai keluarganya bawa, yaitu ke tabib ini, tabib itu, untuk diobati. Akhirnya para tabib itu sepakat nggak ada obatnya kecuali ambil besi panas taruh di kepala. Dan akhirnya dikerjakan oleh keluarga. Diambil besi panas ditaruh di kepalanya, saudara, baru pusingnya hilang. Nah, jadi kalau dia lagi datang besok sekian hari, datang lagi pusingnya, ditaruh lagi besi panas, baru pusingnya hilang. Tanpa besi panas pusingnya nggak hilang, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini salah satu daripada, yaitu karamah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang doanya diijabah oleh Allah, di mana Allah balas dengan kekuasaan dan kekuatannya, yaitu dengan balasan yang lebih dahsyat lagi dari apa yang telah dilakukan oleh Ummu Anmar terhadap Khabbab ibn Arad radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Khabbab akhirnya Allah izinkan kemudian bisa melepaskan diri, yaitu dari kota Mekah, hijrah bersama Nabi ke Madinah. Dan setelah itu Khabbab selalu berjuang di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anil Khabbab wa radhiyallahu an jami'is sahabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutkan pasal berikut, Adi Alwi. Kemarin kita sudah banyak bercerita soal sahabat yang kita ceritakan orang-orang muda semua, gagah-gagah. Nah, kali ini kita berkenalan dengan satu sahabat yang usianya sudah lewat 60 tahun. Pada kala yaitu dia mendengar masuknya Islam ke Madinah yang dulu dikenal dengan lama yaitu kota Yathrib. Mari sama-sama kita simak, singkat saja. Di kota Madinah yang dulu disebut kota Yathrib, ada seorang tokoh yang bernama Amr ibn al-Jamuh, di mana beliau ini punya seorang istri bernama Hindun dan punya 3 orang anak laki-laki yang bernama Muawwad, Mu'ad, dan Khallad. Ketika itu Nabi belum hijrah ke Madinah, tapi Nabi sudah mengirim seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah di kota Madinah. Nah, Mus'ab ibn Umair dalam dakwahnya luar biasa. Di tangan beliau banyak sekali orang-orang Ansor yang masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, termasuk anak-anak daripada Amr ibn Jamuh. Nah, Amr ibn Jamuh ini berpesan kepada istrinya, jaga betul anak-anak kita jangan sampai mendengar dakwahnya Mus'ab ibn Umair. Dia tidak mengganggu Mus'ab, tapi dia nggak mau juga keyakinannya diganggu oleh Mus'ab. Padahal waktu dia pesan begitu, bininya udah masuk Islam sudah. Bininya udah masuk Islam, anaknya 3 udah masuk Islam. Tapi ini istri dengan 3 anak memang sangat menghormati orang tua ini. Bahkan mereka berharap agar orang tua ini sebagai kepala rumah tangga mau masuk Islam.
usianya sudah 60 tahun lebih, dan juga kakinya agak pincang, pincangnya cukup parah. Jadi cacat. Nah kemudian saudara, singkat cerita yang perlu kita sampaikan di sini adalah suatu hari istrinya mengusulkan, yaitu kepada sang suami, istrinya menyampaikan bahwa anak kita ada mendengar beberapa kalimat bagus yang disampaikan Mus'ab ibn Umair yang didapat dari Muhammad. Adakah kau sudi untuk mendengar sekali aja? Si suami ini mengatakan, berani-beraninya anakku mendengarkan kalimat dia tanpa izinku. Nah, tapi si istri kemudian merajuk, si istri membujuk, sudah dengarlah walau sekali. Akhirnya si suami setuju. Maka si anak membacakan suratul Fatihah di hadapan sang ayah. Begitu dengar surat Fatihah, si ayah mengatakan, apakah begini kalimat-kalimat orang ini? Kalau begini bagus betul dia punya kalimat. Nah, begitu dia katakan begitu, istri dan anak-anaknya melihat ada kesempatan. Langsung dikatakan, wahai ayah, sudah sekarang kau punya kaum semuanya udah masuk Islam, cuman kau aja yang belum. Akhirnya dia bilang, gak bisa. Untuk menentukan anak ikut Muhammad atau tidak, anak harus musyawarah dulu dengan anak punya Tuhan. Tuhannya itu berhala, dikasih nama mana? Dia bilang gak ada. Pokoknya anak mau musyawarah dulu dengan mana. Kalau mana setuju masuk Islam, mana tidak setuju enggak. Nah, ini si anak dengan istri enggak membantah. Memang mereka hormat amin orang tua dan mengharap orang tua ini masuk Islam. Nah, singkat cerita, habis si ayah mengatakan begitu, saudara, si anaknya yang 3 tadi minta bantuan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Untuk apa? Malam-malam begitu bapaknya udah tidur, mereka berempat bawa itu patung, dikeluarin dari rumah, dilempar di tempat sampah, di tempat buang kotorannya Bani Salamah, ya kawan. Paginya sang ayah begitu bangun lihat Tuhannya nggak ada, marah luar biasa. Diambil pedangnya, ngancem sana, ngancem kemari, dia cari di mana Tuhannya. Cari ketemu di tempat pembuangan kotoran. Akhirnya diambil, dia punya Tuhan sambil marah, dia ngancem kalau ketahuan siapa yang berbuat ini dia bunuh sama dia. Akhirnya diambil, dibawa pulang ke rumah, dicuci, dibersihin, diwangiin, ditaruh lagi di tempatnya. Malamnya dia tidur, diambil lagi sama anak-anak, dibawa lagi, dibuang lagi tempat sampah. Besok paginya bangun lagi ini Amr, saudara, dengan kakinya yang pincang, dengan pedang, ngancem sana, ngancem sini, cari lagi, ketemu lagi Tuhan. Dia bersihin lagi, dia taruh di tempatnya. Itu dikerjain sama anaknya setiap malam begitu ya. Malam ini begitu, malam besok begitu, malam lusa begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Akhirnya ini bapak kecapean. Begitu dia capek, apa dia bilang? Dia katakan kepada berhalanya, ya Manat, inni ma'a'lamu man yasna'u bika hadzal ladzi tam. Hei Manat, aku betul-betul nggak tahu siapa ini yang berbuat kepada engkau sebagaimana yang kau lihat. Nah sekarang begini aja lah, fa in kana fika khair, kalau memang kau Tuhan yang punya manfaat, fatfa'u syarra an nafsi. Sekarang kau bela diri sendiri aja lah. Kau bela diri sendiri aja. Wa hada sayfu ma. Ini anak punya pedang, anak kasih di leher ente. Pedang dia ada gantung di leher tuh bang. Pokoknya ini hari anu udah nyerah, anu nggak tahu siapa yang ngerjain. Ente bela diri sendiri aja. Malamnya dibawa lagi tuh. Dia punya apa namanya? Dia punya patung sama anaknya. Besok pagi nyari lagi dia sudah. Begitu cari, ini dia punya Tuhan udah nyungsep di tempat kotoran. Udah gitu di sampingnya ada bangkai anjing. Udah di sampingnya ada bangkai anjing, dia disalib dengan pedang yang dikasih oleh si orang tua ini. Akhirnya apa dia bilang? Wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa qalbun wasata bi'rin fi qarnin. Dia bilang, hei Manat, demi Allah kalau kau betul-betul Tuhan, nggak mungkin nasibku seperti ini. Engkau disalib sama pedang yang aku kasih, kau nggak bisa dia bela diri, udah gitu mati di samping bangkai anjing lagi. Mulai saat itu dia nggak percaya Manat sebagai Tuhan. Akhirnya disitulah anak-anaknya membawanya ke Nabi, masuk ke dalam ajaran Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Nah, singkat cerita, begitu masuk Islam, saudara, suatu hari ada panggilan jihad untuk perang Uhud. Anaknya yang 3 udah siap-siap mau berangkat ke medan jihad. Ini bapak udah tua, umurnya udah hampir 70, bahkan sebagian riwayat mengatakan 70 lebih, kakinya juga pincang, saudara, cacat. Ini bapak begitu lihat anaknya pada siap-siap jihad, ditanya, kalian mau kemana? Mau jihad ikut Nabi? Oh, kalau begitu aku mau ikut juga. Ini anak-anaknya mengatakan, ayah ini sudah uzur dari segi usia, dari segi kesehatan badan. Nah, ayah ini kaki sudah pincangnya parah. Bagaimana mau ikut jihad? Si anak bertiga membujuk supaya dia tidak ikut jihad. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di sini yang terjadi adalah dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia katakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna abna'i haula yuriduna an yahbisuni an adal khair. Ini anak-anakku ingin melarangku daripada kebaikan jihad ini. Mereka mau jihad sendirian, nggak mau ngajak-ngajak. Wahum yatadara'una bi anni a'raj. Mereka punya alasan karena aku pincang. Karena aku pincang, karena aku tua, kemudian mereka melarang daripada aku jihad. Wallahi, demi Allah aku bersumpah, inilah arju an ata'a bi arjati hadhil jannah. Aku bersumpah demi Allah, aku berharap dengan pincangku ini aku bisa masuk ke dalam surganya Allah. Begitu lihat sumpahnya ini, Nabi mengatakan kepada anaknya, da'uhu la'allahu yarzuquhu syahadah. Tinggalkan, jangan dilarang. Semoga Allah memberikannya mati syahid di jalannya. Akhirnya anak-anaknya tidak larang. Beliau ikut ke medan tempur di medan Uhud, dan akhirnya beliau mati syahid bersama anaknya yang bernama Khalad, saudara. Setelah itu Nabi yang mengatakan di hadapan para sahabat, sungguh Amr ibn Jamuh masuk ke dalam surga dengan pincangnya. Subhanallah. Jadi kita lihat, saudara, ternyata sahabat Nabi yang semangat juang berkorban bersama Nabi bukan hanya anak-anak muda, bukan hanya mereka yang berusia 20-an seperti yang kita ceritakan kemarin, sampai yang sudah berusia 70 tahun sekalipun begitu semangat untuk berebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan kisah-kisah sahabat, walaupun sekedar cuplikan yang kita sampaikan di majelis ini, akan mendorong kita semua, yang pertama, untuk menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum wa an jami'is sahabah. Dan mudah-mudahan dengan cuplikan potret kehidupan sahabat, kita bisa menempatkan diri kita, yaitu mencontoh sahabat. Apa yang mereka bisa lakukan untuk Islam, itu yang mesti juga bisa kita lakukan untuk Islam, insya Allah.